jangan membenci 100%, jangan mencintai 100% juga. Harus dibuka tuh. Lawan politik dia terkuat saat ini masih Jokowi. Oh malahan ya? Malahan. Karena Jokowi masih ada di istana. Casingnya aja anaknya. Casingnya kan. Saya kira Prabowo juga sudah punya pola pikir. Kira-kira Jokowi abis ini stepnya ini, seperti main catur. Makanya Prabowo dahului. Kita main catur, pakai bidak putih, gue jalan duluan. Kalau Prabowo sampai 1 semester, 2 semester ini tidak juga mengamini tuntutan mahasiswa ini, maka 5 tahun ke depan kita betul-betul menghadapi kegelapan. Berarti sesuai prediksi Prabowo 2030 Indonesia bubar tadi? Ya itu tadi. Bisa terjadi ya? Nah, Prabowo tuh menghitung 3 orang sebagai lawan beratnya. Oke, 1 siapa? Pertama, di koalisi itu ya. Nah, saya kira juga sekarang Prabowo masih memainkan gaya Sandi Yudanya menghadapi Jokowi. Apa kepentingannya, Bang? Kan udah mantan tuh. Betul mantan, tapi ini kan mantan belum setengah tahun. Tingkat kepuasan terhadap Jokowi masih tinggi 70%. Saya kira ini pelan-pelan sampai Jokowi di bawah 50% baru cara Sandi Yuda akan dilakukan. Para komando. Para komando. Baru hantam langsung. Jadi sekarang enggak. Jadi dia seperti cara agitasi tadi, agitasi politik, ya sudah, lu tuntut aja kan kira-kira gitu. Nah, nanti kira-kira bilang, Jokowi tuntutannya begitu, saya udah nggak bisa apa-apa lagi lawan rakyat. Ingat loh tentara, ketika demo besar-besaran menuntut Soekarno, tentara akhirnya mana? Nggak bisa ke Soekarno, rakyat daripada berdarah-darah rakyat. Era Soeharto juga gitu kan, rakyat berhadapan dengan Soeharto, tentara di mana? Loh, masa saya harus tembakin rakyat? Nah, kira-kira gitu. Nah ini juga gitu. Adili Jokowi, kalau tuntutannya makin besar, apa iya Prabowo kemudian tidak berpihak ke rakyat? Berarti Bang, termasuk juga nih para orang-orangnya Jokowi yang di kabinet itu, lama-lama nanti juga akan digeser-geser pelan-pelan juga. Oh iya. Iya. Nggak para komando nih, Sandi Yuda juga pelan-pelan. Sandi Yuda juga pelan-pelan. Tuntutannya kan, lalu tersangkut hukum, gue nggak bisa bela dong. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini harus dipahami, jangan membenci 100%, jangan mencintai 100% juga. Harus dibuka tuh. Ada pintu untuk keluar masuk. Supaya kalau ada pengkhianatan kita bisa keluar, atau kapan kita bisa masuk. Saya kira Prabowo sedang memainkan peran dia sebagai tentara Sandi Yuda. Jadi masuk pelan-pelan, baru gesernya pelan-pelan. Jadi nggak bisa melawan Jokowi juga keras. Dimanapun juga Jokowi punya kepentingan. Kepentingannya apa? 2029 anaknya mau diapain? Tapi kan anaknya udah dikunci, Ji. Iya kan? Tadi udah dibilang nggak punya, ada partai nggak ada. Ya makanya kan sekarang mau bikin partai. Iya. Jadi sesungguhnya Prabowo juga menyadari lawan politik dia terkuat saat ini masih Jokowi. Oh malahan ya? Malahan. Karena Jokowi masih ada di istana. Casingnya aja anaknya. Casingnya kan sesungguhnya dirinya kan. Nah seperti ini. Coba aja gaya-gaya Gibran, kampanye terus kan, kira-kira seperti itu. Apa iya Prabowo nggak lihat itu? Iya pasti lihat. Gitu. Nah ini menarik nih. Iya, ini sama dengan koalisi permanen itu tadi. Koalisi permanen juga. Ngimpi atau enggak tuh Bang? Emang ada tuh di dunia ini? Nggak ada kan? Politik mana ada yang permanen? Yang permanen adalah kepentingan. Iya, benar. Yang benar dalam politik gitu. Politik dinamis banget pasti. Lihat nih waktu ulang tahun Gerindra, ada perwakilan PDIP nggak di situ? Ada. Oli Dodo. Ada. Oli Dodo Kambe dan sama Said yang gundulnya Abdullah sama kan. Iya gitu. Nah, itu kan juga memberikan pesan bahwa
Prabowo juga ingin menguji kohesivitas, kemudian soliditas, solidaritas, dan terutama loyalitas. Supaya apa? Supaya mereka nggak lari menghadapi 2009, tetap dukung dia. Nah, ini kan setelah MK membatalkan parlemen threshold dan presiden threshold, maka semua partai boleh mencalonkan orangnya sebagai presiden. Berarti Jokowi punya kesempatan untuk menaikkan Gibran jadi calon presiden lewat partai yang akan dibangun ini. Kalaupun PSI tidak bisa diandalkan, terbukti PSI nggak bisa diandalkan karena tidak lolos Senayan ya, Senayan. Pileg kemarin. Mungkin alasannya gini, karena anak gua, kalau gua ketua umumnya beda lagi kali ya. Nah, kira-kira gitu. Ya, bisa Kita memang sedang menunggu kapan pengumuman partai politiknya Jokowi itu. Malah jangan-jangan malah nggak jadi gara-gara ini. Iya kan, peluangnya berat nih kayaknya. Nah, makanya Iya kan, di sini kan dia kan ngitung juga tuh. saya kira Prabowo juga sudah punya pola pikir, kira-kira Jokowi abis ini stepnya ini, seperti main catur. Makanya Prabowo dahului. Kita main catur pakai bidak putih, gue jalan duluan. Oke. Kan dengan cara gue nawarin koalisi permanen, lu ikut gue apa enggak? Kalau lu nggak ikut gue punya senjata reshuffle kabinet. Mikir juga, ya kan? Lu mau nyalonin siapa? Nanti kan kira-kira ini aja kan belum terbaca kontrak politik koalisi permanen itu seperti apa, ya kan? Nah, kontrak politik itu di situ tentu bicara platform, bicara program, kan belum jelas. Lu platformnya apa? Terus koalisinya sampai kapan? Apakah sampai 2 kali presiden, 3 kali, 4 kali atau apa kan? Karena begini, Prabowo tuh menghitung 3 orang sebagai lawan berat. Oke, 1 siapa? Pertama di koalisi itu ya ada SBY yang pernah jadi presiden juga. Oke. Apakah SBY akan loyal terhadap Prabowo? Ya. Lewat AHY bin SBY itu Iya, ya? Oke. satu. Kemudian Surya Paloh. Oke. Lewat siapa tapi nih? Seumuran dia kan? Kan nggak dapat menteri. Tapi emang di DPR. Iya kan? Oke. Jokowi aja dibikin begitu sama dia. Iya. Nasdemnya enggak? Iya. Loh, apa yang salah? Saya dukung Pak Jokowi 2 periode, selesai kan 2024. Apa iya gue salah kalau 2024 calon yang lain? Iya. Di mana? Pemain politik yang lihai nih Surya Paloh. 2. Yang ketiga Megawati. Loh, kan Ibu Mega kan nggak ada di situ. Kan hubungannya, ya politik, makanya saya bilang tadi, koalisi permanen. Itu juga sinyal ketok pintu, lo mau ikut nggak? Nah, kira-kira gitu. Kan hubungannya nggak ada persoalan pribadi kan? Di situ. 3. Yang keempat, iya Jokowi. Apalagi kalau udah punya partai politik. 4 ini dihitung Prabowo. Lebih baik gue ngikat nih partai-partai yang menengah. PKB, Muhaimin, licin juga, belut juga itu kan. Oh, itu malah lebih Kancil. kancil. Nah, Lebih kancil dari kancil tuh. Nah, kemudian Julhas, PAN, kira-kira gitu. Nah, Golkar, Bahlil masih bisa dipegang. Tapi sampai seberapa lama Bahlil bisa duduk di singgasana kursi kekuasaan itu? Iya. Jadi paling enggak Prabowo ngikat dulu. Sebelum yang lain berpikir, loh karena kalau Jokowi sudah buat partai, jangan-jangan semua ke Jokowi dulu. Golkar tapi kan banyak pesilatnya, Ji. Ya makanya. Jagoannya banyak loh. Jadi ini permainan belum selesai. Jadi jangan menuding Prabowo itu adalah reinkarnasi dari Jokowi dulu. Belum tentu. Saya Doi kira cerdas nggak sebodoh- juga. Iya, saya kira nggak sebodoh itu. Memang panggung depannya, jadi satu sama Jokowi ya. Tiba-tiba anggaran untuk IKN nggak ada. Iya. Iya kan? Artinya kan enggak. Gitu. Sama kemudian juga program-program infrastruktur di PU dikunci semuanya, nggak bisa dilanjutkan.
akhirnya nanti bilang Pak Jokowi uang nggak ada. Kan sebenarnya mau ngomongnya gini, Pak Jokowi uang nggak ada gara-gara lu. Kan gitu. Tapi kan nggak bisa gitu. Ya, jadi ngomongnya ini betul-betul nggak bisa secara eksplisit, jadi implisit aja. Pak Jokowi nggak ada anggaran. Tapi kan sesungguhnya koma. Gara-gara lu kan, kira-kira gitu. Iya. Nah, sama juga Prabowo. Jokowi juga gitu. Gue nggak percaya 100% juga sama lo. Kan gitu. Buktinya program gue nggak dilanjutin. Kan kira-kira gitu. Jadi ini permainan, ini masih belum ke bidak kotak yang di depan musuh belum. Belum ada skaksternya, belum ada nih. Belum ya? ada. Masih pion-pion. Masih pion-pion. Layer pertama awalan ya. Nah, jadi reshuffle kabinet masih akan berlangsung. Nah, kita tentu dukung aksi mahasiswa karena mahasiswa ini jangan dianggap bodoh gitu loh. Buktinya Sumpah Pemuda kita gitu kan, kemudian proklamasi kita, pergantian rejim semuanya mahasiswa terlibat. Tapi Ji, aksi mahasiswa itu tuntutannya 13. Yakin loh 13-13-nya nih diturutin sama pemerintah? Iya belum tentu juga. Nah ya, terus? Tapi Nah, yang pasti pasti kan ada ukurannya dong. Iya. Dan sampai sekarang pun kayaknya belum ada tuntutan yang dipenuhi loh. Makanya Belum justru ada. itu kan. Cuman reshuffle kabinet. Nih ya, nih Tuntutannya gue kan baca banyak, Ji. ya. Nih, cabut PSN. Pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis. Tolak revisi Undang-Undang Minerba. Ya. Terus Yang hapus itu- multifungsi TNI. Iya. Sahkan RUU masyarakat adat. Adat. Cabut impres efisiensi anggaran. Tuh udah 6 tuh yang gue bacain. Ya, belum lagi rame lagi kemarin masalah dana antara kan. Oh. Tiba-tiba menyeruak kan. Dan langsung jadi trending topik juga Iya, di iya, sosial iya. media karena Bener. tiba-tiba Indonesia bikin sebuah super body lagi. Ini bukan TBK lagi nih, super TBK super body nih. Kenapa super body? Ya karena nggak bisa misalnya ada diperiksa nggak bisa diaudit oleh KPK, kepolisian, kejaksaan tanpa seizin dari DPR. Damn. Sementara DPR dikuasai isinya ya tadi. Itu tadi itu. Iya kan, jadi kayak ini nggak bisa diapa-apain. Jadi kayak ini semacam kita duit ini nih, duit negara nih dipakai pemerintah untuk investasi kan, untuk judi online misalnya. Makanya ada yang bilang kan, lu ngirit, taunya sebagian besar dialokasiin ke sana Iya, gitu ya. makan gratis itu ternyata jangan-jangan cuma kamuflase doang. Banyak kan ke dana antara ini. Bahkan kalaupun pemerintah itu duitnya dipakai untuk judi online dan kalah, kita nggak bisa nyalain loh. Oh, itu bagian investasi gitu maksudnya? Iya, resiko investasi. Oh. Investasinya apa? Judi. Gimana Bang? Nah, ini kita lihat 13 ini kita satu-satu nih. Iya. Ciptakan pendidikan gratis, Ilmiah dan demokratis. ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. Ya. Hormat kita, ya kan? Nah, kedua, cabut proyek strategis nasional bermasalah. Wujudkan reformasi agraria sejati. Ya. Ya, proyek strategis nasional kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Iya. Itu artinya kan era Jokowi kan? Ya, konflik agraria yang nggak pernah diselesaikan Nah, kan. oke. Tolak revisi Undang-Undang Minerba. Yang tiba-tiba kemarin disahkan Iya. jadi undang-undang loh. Nah, Diam-diam ya. karena menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis. Kan kampus juga mau dikasih Tambang. kesempatan. Iya. Tambang, Tapi kan? karena udah viral, akhirnya nggak jadi. Ah, iya. Ini mahasiswa mengingatkan juga ya, Iya, lu iya. jangan terima nih, konsekuensinya begini. Coba, hapuskan multifungsi ABRI. Iya. Ya harus fokus dong, jangan kemudian salah satu tuntutan reformasi, Dengan cabut di fungsi ya ABRI. artinya TNI yang profesional lah. Kalaupun masuk ke wilayah-wilayah sipil yang ada kaitannya dengan tugas-tugas Bidangnya, hankam, iya. masuk akal. Yang ini kan enggak, tiba-tiba Nah makanya, jadi Mayor Teddy mengingatkan. tiba-tiba jadi seskap loh. Nah, Lo kemudian yang ini bilang ya? juga Iya. dicari loh. Tapi itu kenyataan itu. Oh, kenyataan. Ini iya. bukan ngomongin Mayor Teddy kenapa-kenapa, tapi bukan gibah ya ini. bukan Ini, gibah, ini ini berdasar dan kenyataan. itu melanggar undang-undang. Mayor Teddy masih nggak seberapa. Ada yang siapa? Pesulap itu. Udah, itu lu coba. Ini kenaikan pangkatnya. Ini rekor dunia, Bu. Iya. Dia kok gue jadi ngomongin gitu, gimana gue? Gini, dia pertamanya Letnan Komcat, Letnan 2. Oke. 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 Nggak pernah Itu ikut pendidikan lagi 2002. ya? Ya.
Tiba-tiba 1,5 tahunnya menjadi letkol. Lu kira, Bo, dari letnan 2 ke letu, kapten, mayor, letkol. Naik 4 tingkat, bro. Oke? Sekarang, Dia punya jasa apa kok sampai naik? gua nggak ngerti. Oke. Kemudian sekarang staf khusus. Staf khusus itu setingkat dengan perwira tinggi, kurang-kurangnya mayor jenderal. Jadi dia naik lagi, bro. Hebat dari ya, Bang, ya? letkol, kolonel, brigjen, majen. Tadi 47. Ini orang 3 tahun dari letnan ke mayor jenderal, bro. Nah, kamu bisa loh. Rekor dunia, Itu bro. karena apa tuh? Karena gundul sama operasi dagu. Oh itu ya? Sama garis tangan. Bukannya tangan kosong. Bala kosong. Pepesan kosong. Makanya ada tentara yang diinterview oleh Deddy Kobusier juga ngomong bahwa kamu adalah tentara giveaway. Nggak pernah ikut pendidikan kan? Dia sakit hati tentaranya. Saya kerja kemudian ikut tentara lah, pendidikan tentara kan juga nggak pendek Iya. kan dia. Dan tiap pagi harus bangun. Saya masih pangkat segini aja. Kamu langsung gitu kan. Ini tentara yang nggak punya teman seliting. Kagak ada. Itu kira-kira di internal mereka itu jadi omongan atau enggak itu? Oh iya, Ya, pastilah. Pasti ya. Pasti. Gila ya itu ya. ya ini kan. Nah, kemudian Kita bertiga jadi gibah. Nih, Oke. nih, Berikutnya nih, Bang. Kemudian sahkan rancangan masyarakat adat. Oh, luar biasa. Itu kan belum pernah Hukum yang disahkan jelas udah atas lama, tanah kan? dan kebudayaan mereka. Luar biasa nih. Cabut instruksi presiden. Nih, yang baru nih. Instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 yang dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan. Untuk efisiensi juga. Jadi, pendidikan dan kesehatan itu nomor 1. Harusnya kan. Ya BPJS kan dikurang-kurangin semua tuh hampir ya. tuh. Ujung dari makan itu apa? Sehat lah. Iya. Ujung Oh, ujungnya pinter. pembuangan. Makan. Ujung Oh, ujungnya iya. 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 berarti TAA. Iya. Kemudian ujung dari pendidikan apa? Pinter. Pinter. Tahu kan? Iya. Nah, Iya. jadi yang ini ujungnya ta, Ya. yang satu Satu ujungnya lagi. tahu. Nah, kalau lu mau pinter, ya kan, lu harus pendidikan supaya tahu. Iya, iya, iya. Harusnya gitu kan. Jadi pendidikan kesehatan itu nomor 1. Ya. Nah, kemudian evaluasi penuh program makan bergizi gratis. Iya. Bagus. Mereka nggak nolak loh, cuman minta dievaluasi. Evaluasi. Ya wajar kan. Wajar. Mahasiswa kan. Itu sebetulnya Ya. program bagus, Iya. ya kan? Tapi ya lo ya yang naskah. bener dong. Kira-kira kan naskah akademiknya gimana Iya. gitu kan. Bahkan di Papua protes loh mereka, pelajar protes, mereka tidak mau makan gratis, semuanya pendidikan gratis. Iya. Nah, karena mereka itu bisa tadi. makan, bisa Nah, gampang. ini juga kan. Tapi ada yang rame loh. Apaan? Disuruh tunjuk tangan, abis itu ditendang loh. Sama ada ASN, ASN. ya? Iya loh, itu gila loh, itu anak kecil. Parah itu. Nah, kemudian efisiensi dan rombak kabinet merah putih. Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak para pejabat yang bermasalah. Ya. Ya itu kan 100 artinya 100 menteri itu ya, artinya menteri dan wakil menteri serta pejabat setingkat menteri, belum lagi staf khusus ya. Kalau lu kayaknya khusus staf lo. Ini tenaga ahli buat lu kayaknya ahli tenaga lo. Ahlinya ahli. Ahli tenaga. Ahli tenaga. Mikul. Bang, ini Iya. gue mau nanya. Itu sebetulnya perampingan itu supaya nggak ini ya Bang ya? Banyak kepentingan yang ini. Iya. Iya kan? Jadi menurut gue nih, Ini lemak dibuang nih. Iya kan? Menurut mahasiswa. Supaya kepentingan itu nggak terlalu banyak. Nggak Iya. doli si jadi dasmu saya, itu. saya masih punya keyakinan ya. Prabowo akan belajar dari pengalaman presiden-presiden sebelumnya soal tuntutan-tuntutan mahasiswa ini. Dia akan rampingkan. Nanti alasan, nih ya, gue dituntut rampingkan. Jadi sorry nih ya. Oh malah ada ini ya? Ada. Iya, iya. Ya, Dasarnya itu. Ada dasarnya. Itulah agitasi politik. Oh gini-gini. Oh iya, iya. Lo ini dong. Kapan Supaya kira-kira gua tuh bisa reshuffle gini. kabinet yang sesungguhnya dan efisiensi? Idealnya deh. Paling iya, enggak 2 kali 100. Oh, 2 malahan kali ini, 100 iya. hari. Artinya 6 bulan 1 berarti ya? semester kan, Iya, 6 6 bulan. bulan, Nah, terus yang tadi kan tolak revisi peraturan Dewan Perwakilan Daerah Ini reformasi Polri DPR. nih, mungkin nggak nih? ya tentang tata tertib revisi saat yang sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan
dari lembaga DPR. Tatip itu kan, Tatip, ya. DPR itu. Nah, reformasi kepolisian harus tuh Ya. secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalismenya. Saya kira bagus-bagus. Iya. Kalau gue jadi Prabowo, ini gue amini nih semuanya. Tuntutan belum ada adili Jokowi loh itu. Hah? Tuntutan nggak ada adili Jokowi loh. Iya. Bahasanya kan Tapi yang berat mesti nih ada nih nih. Ah. Nih gue baca Iya. ini. Sahkan RUU perampasan aset. Ayo lo. Itu kan Ayo lo. selalu dipakai oleh baser-baser pendukung Jokowi waktu itu. Ayo Ketika, PDI gitu ya? Mana katanya, sekarang kan lu kan berkuasa lebih banyak kursi di DPR. PDI cuma 16%. Iya kan? Lebih banyak kalian loh partai Kim ini loh. Bener. Nah itu tuh gimana? Tantangan nggak? Itu tantangan nggak tuh? Oh iya, menurut saya ini kan kondisi kalau Prabowo ingin itu tadi ya, misalnya koalisi pemerintahan dia, nah bikin agenda misalnya kontrak politik, salah satunya platformnya adalah pemberantasan korupsi, ya program kerjanya apa, ya misalnya nanti menteri yang tertangkap basah atau terindikasi korupsi harus dipenggal. Kita dorong malah buang aja ke Nusa Kambangan gitu kan, bro. Hukum mati langsung lah ya. Hah? Emang lu pikir di Cina? Tadi dipenggal. Lebih sadis. Hukum mati dipenggal itu tembak mati. Dipenggal. Nggak usah. Masukkan ke kebun binatang aja. Oh ada yang waktu kampanye mau menggemukkan hewan-hewan di kebun binatang katanya. Ini kita ngawur-ngawuran ya akhirnya. Terus bang? Iya, saya kira dalam waktu 1 semester ini Prabowo tidak bisa lagi bermuka dua. Sudah harus menjadi Prabowo sesungguhnya. Iya. Kita minta dia lebih menonjol sisi jiwa kesatriannya, bukan zon politikonnya, makhluk politik. Makhluk politik itu adalah makhluk yang susah diharapkan kejujuran. Bener. Bang, kalau gue nanya nih, kalau lu jadi Pak Prabowo, lihat demo-demo kayak begini, khawatir nggak bang? Gue senang. Malahan? Gue senang. Kenapa bang? Kenapa lu nggak khawatir? Oh iya, senang. Jadi, ternyata masih tumbuh kelas menengah kita. Kelas menengah adalah simbol demokrasi. Dia ingin dicap, dia ingin meningkatkan indeks demokrasi kita. Dia ingin dicap juga sebagai pemimpin demokratis. Bukan pemimpin yang totaliter. Iya, makanya dia harus memberikan kesempatan. Oh, berarti kan makanya dia bilang nggak ada tuh yang gue tangkepin. Ya, itu demokratis. Udah silahkan aja demo, tapi hadapi, wujudkan yang benar. Oke, dari 13 ini belum bisa 13-nya langsung gue kabulkan. Pelan-pelan ya, satu-satu dulu nih. Mana sesuai prioritas. Misalnya ini tadi kan. Oke, yang lo mau misalnya pendidikan gratis. Nah itu tuh yang urgent banget kan mereka kan. Anggaran pendidikan. Oke, bener juga kan. Oke, kalau gitu kita timbang-timbang lagi nih. Ini masih memungkinkan nggak? Nih, Pak Nas, Jenderal Ahana Sution, itu juga dulu menuntut ke Pak Harto dana pendidikan 25%. Jadi sekarang 20%. Harus dipikir, perintah undang-undangan 20%. Oh iya ya, ini oke, masuk. Cabut proyek strategis nasional bermasalah. Nanti termasuk PIK dan lain-lain dan sekitarnya. Boleh dong. Katanya Prabowo merampas kebun-kebun sawit ilegal. Harus disebutkan juga berapa jumlahnya, punya siapa yang diambil. Sebutkan semuanya. Itu kan bisa kemudian untuk membiayai program dia makan gratis, pendidikan gratis. Jadi saya kira pendidikan gratis, kesehatan gratis itu seharusnya menjadi sebuah prioritas. Ini kan alasannya supaya orang bisa menangkap pelajaran di sekolah dengan baik, dengan gizi baik gitu kan. Ya kita dukung lah. Tapi simultan dengan pendidikan gratis dan kesehatan gratis kan bagian dari gizi. Gitu. Nah, itu tadi. Lu ada pertanyaan terakhir nggak?
Kira-kira nih Indonesia gelap ini Mm-mm. akan terangnya kapan nih? 6 bulan tadi? Oh. 1 semester tadi? Jadi kalau Prabowo sampai 1 semester, 2 semester ini tidak juga mengamini tuntutan mahasiswa ini, maka 5 tahun ke depan kita betul-betul menghadapi kegelapan. Berarti sesuai prediksi Prabowo 2030 Indonesia bubar tadi? Ya itu tadi. Bisa terjadi ya? Nah, kan Prabowo mengemukakan hal itu pada saat dia belum menjadi presiden. Iya. Paradoks. Di sisi Iya, sekarang kan udah jadi presiden. Di sisi lain, saya bisa membayangkan bahwa Prabowo sudah membayangkan 2030 akan terjadi perang Asia Pasifik. Karena itu Prabowo harus juga menjaga stabilitas nasional ini. Mahasiswa dikerahkan sebagai ujung tombak untuk menghadapi masa depan bangsa supaya kita jadi terang benderang itu tadi. Mengapa Indonesia gelap? Indonesia gelap kalau Prabowo masih juga menjalankan program-program Jokowi yang gagal. Ya. Nah makanya saya sih berharap dalam setahun paling nggak setahun ini dia sudah harus bisa mengabulkan setidaknya 50% dari tuntutan mahasiswa itu. Oke. Kalau kita ingin membuat Indonesia menjadi terang benderang. Gitu. Ya. Kalau tidak, sampai 1 tahun nih, maka Indonesia akan gelap gulita sampai 5 tahun ke depan. Ditambah ada perang Pasifik lagi kalau ada benar-benar terjadi ya. Sekarang dari gua satu Iya. kalimat bang yang menggambarkan nih situasi saat ini deh. Satu kalimat. Situasi Indonesia versi Bang Slamet Ginting. Doa masih punya harapan. Kita doakan yang baik. Doa masih punya harapan. Ya. Ini memang kita berhadapan dengan Prabowo antara harapan dan kenyataan. Karena itu harapan ini harus bisa diwujudkan dengan kenyataan, yaitu mengamini tuntutan-tuntutan mahasiswa, dan ini adalah agen perubahan yang murni, tidak punya kepentingan buruk untuk bangsa dan negara. Jadi saya percaya nasionalisme mahasiswa adalah nasionalisme yang genuine gitu. Thank you bang. Thank you. Sip. Ciao. Sip.